Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lagi sekali Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pembacaannya kita akan lanjutkan dari Zakaria pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Saudara terkasih, kata "maka Tuhan yang mengutus aku", mengutus Zakaria, diulanginya hingga 3 kali dalam perikop yang sama ini, menunjukkan sebuah pesan penting. Dalam ayat yang tadi kita baca, paling tidak ada 2 hal penting yang mau disampaikan. Yang pertama mengenai berkat Allah yang dijanjikan sejak awal pada umat Israel. Melalui Zakaria, Tuhan mengingatkan kembali akan janji Tuhan pada nenek moyang mereka. Kejadian 12 menyebutkan bahwa melalui keturunan Abraham, semua bangsa akan mendapatkan berkat. Berkat akan hadirnya Kristus yang dijanjikan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan itu menjadi berkat bagi manusia di seluruh muka bumi ini. Banyak orang dari segala bangsa akan bergabung menjadi anggota keluarganya Allah. Dari banyak bangsa mereka dipilih dan dikumpulkan Allah. Allah lah yang bekerja dan melakukan semuanya itu. Ini dapat kita lihat dari kata kerja, nipal, yang digunakan di dalam bahasa aslinya, di mana Allah lah yang aktif melakukannya, sehingga banyak orang dapat dikumpulkan Allah dan dijadikan Allah menjadi umatnya. Hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhanlah yang memilih kita, dan bukan kita yang memilih Allah. Karena dalam keberdosaan kita tidak bisa bertindak mencari dan memilih Allah. Dilahirbarukan dari Allah, lahir dari Allah, menjadi anak-anak Allah. Walaupun kita tidak pernah tahu apa kriteria Allah ketika memilih kita. Kalau kita dipilih Allah dan diposisikan dibenarkan di hadapannya, serta tidak lagi ada tuduhan bersalah. Dan yang kedua, kalimat "aku akan diam di tengah-tengahmu". Kita perlu ingat bahwa kitab Zakaria ini bertujuan mendorong umat untuk membangun bait Allah, menyelesaikan bait Allah setelah mereka kembali dari pembuangan. Bait Allah adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, lambang penyertaannya pada umatnya. Dan Tuhan menjadi pusat penyembahan mereka. Tuhan menjadi kepala di tengah-tengah keluarganya. Bapak Ibu terkasih, kita juga adalah anggota keluarga yang seharusnya memusatkan hidup kita kepada Allah, membangun kerohanian kita menjadi semakin bertumbuh dan semakin serupa Kristus. Kristus menjadi pusat diri kita dan penyembahan kita. Kristus Tuhan selalu ada bersama dengan kita, selalu ada di dekat kita. Ia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian, dan itu janjinya kepada kita, dan janjinya tetap sama dan berlaku hingga saat ini. Saudara, dijagai Allah, diberkati Allah, menikmati sukacita surgawi dari Allah di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti dan semakin hari semakin rusak, adalah berkat dan anugerah dari Allah yang kita terima. Pertanyaannya ini adalah, siapa kita sehingga kita dipilih Allah? Siapa kita sehingga kita bisa menjadi anak-anaknya? Siapa kita sehingga kita bisa datang kepada Allah? Siapa kita sehingga kita bisa menyembah Dia, Allah yang benar? Siapa kita yang diperlakukan Allah demikian berharga, bernilai, dan sangat istimewa? Jika kita bisa demikian, itu semua karena Allah. Itu semua karena kasih dan anugerah Allah bagi kita, anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini. Haleluya. Amin.